Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pedoman merancang seni tari. Dan saya sendiri Sri Karyawati sebagai moderator, dan pemateri ke-1 ada Bu Dewi, pemateri kedua Resti, dan pemateri ketiga saya sendiri Sri Karyawati. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut saja kepada pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Ibu Resti. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai desain atau merancang seni tari. Kata desain seringkali berkaitan dengan rancangan, gambar-gambar atau pola-pola dari suatu karya. Meski lebih dekat berhubungan dengan grafis, busana, dan rancang bangunan, pada kenyataannya desain dibutuhkan dalam banyak hal, termasuk tari. Desain dalam tari merupakan garis yang terlihat oleh penonton akibat gerak yang dilakukan oleh penari. Garis yang dimaksud adalah garis imajiner dari pose dan gerak penari. Jenis desain tari dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama desain lantai, yang kedua desain atas. Desain lantai adalah garis-garis yang dilalui oleh penari, baik itu dilakukan oleh penari tunggal atau dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara garis besar, pola garis dasar pada desain lantai dibagi menjadi 2, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Dilihat dari arah depan, variasi garis lurus adalah variasi garis vertikal, yaitu maju mundur, kemudian horizontal, yaitu samping kiri dan samping kanan, kemudian diagonal, yaitu serong kiri dan serong kanan, dan zigzag. Desain atas adalah garis gerak dan pose yang mengisi udara di ruangan pentas. Ruang di udara dapat diisi dengan gerak anggota atau gerak properti tari. Ada banyak jenis desain di atas, diantaranya desain dalam, desain kontras, desain murni, desain terlukis, desain tertunda, desain datar, desain vertikal, desain horizontal, desain asimetris, desain simetris, desain lengkung, dan desain bersudut. Kemudian materi yang kedua yaitu pemilihan judul. Sebelum menciptakan tari, sebaiknya yang pertama kali yang harus dilakukan adalah memilih judul yang sesuai. Dalam pemilihan judul ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni sesuaikan judul tari dengan tema, kemudian sesuaikan judul tari dengan kondisi lingkungan tempat tinggal anak, kemudian judul sederhana, singkat dan menarik, dan judul menggambarkan isi tari secara keseluruhan. Kemudian materi yang ketiga adalah iringan tari. Yang pertama, musik pengiring tari. Hubungan musik dengan tari adalah 2 hal yang saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang kedua, menyiapkan musik iringan tari. Setiap tarian pasti memiliki musiknya masing-masing. Keberadaan musik-musik yang mengiringi tari dapat mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Yang ketiga, jenis musik iringan tari. Musik di dalam tari dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama musik internal, yang kedua musik eksternal, yang ketiga yaitu musik campuran. Terima kasih kepada Bu Reti yang telah menjelaskan pemateri ke-1. Sekarang lanjut ke pemateri kedua yaitu Resti. Silakan. Baik, sekarang materi tentang rias tari, kostum dan aksesoris tari, properti dan setting tempat pementasan tari. Rias tari. Pada umumnya, menurut Robi Hidayat, tata rias pada dasarnya bukan suatu hal baru lagi yang digunakan bagi semua orang, karena tata rias telah menjadi kebiasaan sehari-hari.
khususnya untuk kalangan wanita saat ini. Dan tata rias juga merupakan sebagai aspek pendukung penampilan. Tata rias pada anak usia dini, rias tari anak usia dini bersifat tematik. Jadi menyesuaikan dengan tema tarian yang akan dibawakan. Rias tari anak ada yang riasan biasa atau rias karakter, seperti karakter binatang atau memerankan tokoh tertentu. Rias dalam tari terdiri dari rias wajah atau makeup dan rias rambut atau aksesoris kepala. 1. Rias wajah atau makeup. Rias wajah pada anak sebaiknya berkesan ceria, ringan atau tidak terlalu berat dan menyesuaikan bentuk wajah anak. Untuk makeup karakter perlu disesuaikan dengan tema tari yang akan dibawakan. Tidak perlu terlalu detail atau mirip dengan aslinya, hanya agar tampilan tari terlihat lebih menarik dan menyenangkan untuk anak. 2. Rias rambut. Pada riasan rambut atau kepala untuk anak tentunya selain disesuaikan dengan tema dan karakteristik anak, penting juga untuk diperhatikan tingkat keamanan dan kenyamanan saat digunakan anak ketika menari. Biasanya rambut anak ada yang dikepang, diikat seperti seekor kuda dengan pita atau hiasan bunga, ataupun dibiarkan terurai. Anak-anak yang menggunakan jilbab biasanya disamakan warna jilbabnya dengan hiasan seperti bandana atau mahkota yang ringan digunakan. Kostum dan aksesoris tari. Pada umumnya, menurut Ani Sujana, dalam lingkup dunia tari, kostum dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang membungkus atau menutup tubuh penari. Dalam tari, kata kostum juga sering disepadankan dengan busana. Menurut Arifah Arianto, pengertian busana adalah segala yang dikenakan mulai dari kepala hingga ujung kaki yang menampilkan keindahan. Pada kesenian Surak Ibra, terdapat kostum atau busana yang digunakan oleh para penarinya dalam setiap pertunjukannya. Kostum dan aksesoris tari pada anak usia dini. Kostum tentu saja mempresentasikan sebuah tarian yang dibawakan, sehingga kostum anak sebaiknya dipilih yang disesuaikan dengan tema tariannya. Namun, perlu menjadi perhatian untuk keamanan dan kenyamanan anak ketika bergerak di atas panggung. Kostum sebaiknya tidak perlu banyak atau menumpuk, sederhana, tidak terlalu banyak aksesoris, serta bahan yang digunakan tidak terlalu membuat anak kesakitan. Terlebih, aksesoris yang digunakan harus aman dipakai oleh anak. Biasanya, kostum pada tarian anak cenderung memiliki kombinasi warna-warna yang cerah atau warna-warni. Untuk sekolah Islam atau anak yang menggunakan jilbab bisa menyesuaikan namun tetap terkesan ceria dengan warna yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik anak. Properti adalah semua jenis peralatan yang dibutuhkan untuk digunakan dalam pagelaran tari, baik itu dipegang atau dipakai oleh penari. Contohnya sabung, selendang, kipas, piring, keris, dan topi. Kebutuhan properti tentu saja disesuaikan dengan tema tari yang dibawakan. Selain sebagai properti, seni rupa juga diperlukan dalam penataan setting panggung. Setting tempat pementasan tari. Tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam pelaksanaan pementasan seni tari dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 1. Tahap persiapan. Pengorganisasian pementasan. Hal pertama yang harus dipersiapkan untuk melakukan pementasan atau pertunjukan tari adalah pengorganisasian pertunjukan. Organisasi adalah suatu wadah bekerja sama untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Dalam pagelaran tari, organisasi dimaksudkan untuk membentuk panitia yang bertugas menyusun dan merencanakan kegiatan secara matang. B. Pengaturan organisasi dan persiapan pergelaran.
Rencana kegiatan adalah tindakan yang akan kita lakukan secara tertulis. Rencana kegiatan masih bersifat teknis dan berbentuk garis besar atau hal-hal yang pokok. 2. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, seluruh komponen, baik panitia maupun peserta wajib mengikuti kegiatan acara yang disusun. Jadwal kegiatan acara yang telah dirancang bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan. Jika dalam proses pelaksanaan terjadi kendala yang menghambat proses acara, semua panitia harus segera memikirkan kendala tersebut agar proses acara berjalan dengan lancar. Komponen, konsistensi, dan konsekuensi sangat diperlukan untuk lancarnya acara. Yang terakhir, tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi proses berlangsungnya kegiatan hingga akhir untuk mengungkapkan semua kendala, hambatan, serta keberhasilan pergelaran dengan jelas dan sistematis. Evaluasi bertujuan agar kinerja komponen kepanitiaan dapat berjalan dengan baik dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada kepala sekolah. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, pemateri ke-1 dan ke-2 sudah selesai. Selanjutnya pemateri ke-3 yang akan dijelaskan oleh saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang gerak dan pola lantai. Definisi gerak, seorang seniman tari di Jerman, Karl Hall, dalam bukunya yang berjudul World History of the Dance mendefinisikan gerak tari sebagai gerak yang ritmik. Selanjutnya jenis gerak tari. Tari identik dengan gerak yang merupakan unsur utama tari. Gerak di dalam tari adalah gerak yang indah, gerakan yang sudah diberi sentuhan seni. Gerakan tari yang indah membutuhkan proses pengelolaan terlebih dahulu, proses penghalusan dan peromakan. Keindahan gerak dalam tari bukan sekadar gerak yang lemah gemulai, tetapi gerak yang ekspresi, gerak yang mampu menggugah rasa tertentu bagi penonton maupun penarinya sendiri. Ada beberapa contoh peniruan gerak atilisasi, yaitu sebagai berikut. 1. Peniruan gerak dari perilaku binatang, contohnya burung, angsa, ular, dan sebagainya. Yang kedua, peniruan gerak manusia dalam kegiatan sehari-hari, seperti mencangkul, memanen padi, dan berlari. Yang ketiga, peniruan gerak dari manusia dalam peristiwa-peristiwa penting seperti gerak memanah dan memainkan pedang saat berperang atau adu kesaktian. 4. Peniruan gerak dari perilaku dalam cerita dongeng seperti Ramayana, Mahabharata, dan Sang Kuryang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menghasilkan banyak gerak, tapi tidak semua gerak tersebut disebut gerak tari. Gerak secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Gerak sehari-hari atau gerak wantah. Artinya gerakan yang biasa kita lakukan dalam gerakan sehari-hari yang spontan, gerakan yang timbul akibat kebiasaan, dan dalam sehari-hari kita menghasilkan banyak gerak, tapi tidak semua gerak tersebut disebut gerak tari. Gerak secara garis besar terbagi 2. Yang pertama adalah gerak sehari-hari atau gerak wantah. Yang disebut gerak wantah adalah gerakan yang biasa kita lakukan dalam gerakan sehari-hari. Misalnya gerakan spontan, gerakan yang timbul akibat kebiasaan kita melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, gerak berstruktur atau gerak tari, yaitu gerakan yang memiliki pola tertentu sehingga dapat ditiru dan dipelajari baik oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Yang selanjutnya, anggota gerak pokok tarian. Dalam sebuah tarian terdapat gerakan yang berasal dari berbagai anggota tubuh, baik itu tangan, kaki, ataupun kepala.
Seorang harus mampu memainkan seluruh anggota badannya dari kepala hingga jari-jari kaki. Di dalam tari sendiri tubuh manusia terbagi menjadi tiga, yaitu bagian atas meliputi leher, kepala, muka, dan mata. Yang kedua, bagian tengah meliputi badan, lengan atas, lengan bawah, telapak tangan, jari-jari, panggul, pinggang, dan pangkal paha. Yang ketiga, bagian bawah meliputi tungkai atas, tungkai bawah, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Yang selanjutnya, melakukan gerak dasar tari. Melakukan gerak dasar tari, sebelum mempelajari tarian tertentu, penari harus mempelajari gerakan dasar terlebih dahulu. Sebelum memulai gerakan, dianjurkan melakukan peregangan atau pemanasan agar terhindar dari cedera otot usai pemanasan. Cobalah mempraktekkan sikap dasar atau sikap awal seseorang penari seperti berikut. Yang pertama, tulang punggung tegak lurus. Yang kedua, tulang rusuk diangkat. Yang ketiga, tulang belikat datar. Yang keempat, perut dikempiskan. Yang kelima, paha terbuka. Yang keenam, mata terbuka, pandangan tajam. Yang selanjutnya, pola lantai. Pola lantai adalah perpindahan tempat dan arah hadap. Saat penari berpindah tempat, penari akan membentuk garis imajiner di atas lantai pentas yang bisa berbentuk lingkaran. Garis harus mendatar, vertikal atau diagonalisasi. Garis-garis tersebut dapat dilihat dari arah penonton. Selama menari, penari tidak harus selalu menghadap depan. Penari bisa saja menghadap ke sudut depan, belakang, samping, kanan, kiri, bahkan menghadap belakang. Garis yang ditimbulkan penari di atas panggung secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama, garis lurus bisa berbentuk vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang kedua, garis selengkung bisa berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran. Variasi keduanya bisa berupa spiral, huruf U dan U terbalik, huruf S, kemudian huruf T, V terbalik, anak panah, dan lain-lain. Pola lantai hanya bisa dilakukan ketika penari memiliki jumlah lebih dari satu. Contohnya, 5 penari membentuk huruf V atau berbalik, huruf T garis lurus, garis setengah lingkaran, huruf S, dan lain-lain. Pola lantai yang bervariasi akan membuat tarian semakin menarik. Jadi kita sebagai guru PAUD harus dapat berekspresi. Kesimpulan, desain dalam tari merupakan garis yang terlihat oleh penonton akibat gerak yang dilakukan oleh penari. Garis yang dimaksud adalah garis imajiner dari pose dan gerak penari. Dengan berbagai jenis desain atau rancangan tari, yang desain-desain tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena dalam sebuah tarian akan terjadi perpaduan dari beberapa desain. Sebelum menciptakan tari, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah memilih judul yang sesuai. Iringan tari adalah pasangan yang serasi untuk unsur yang mendukung dalam membentuk kesan dan pesan sebuah tarian. Dalam seni tari, sangat dibutuhkan keterampilan dasar tentang tata rias, karena tata rias dalam seni tari merupakan peran penting sebagai pendukung karakteristik yang dibawakan oleh penari. Properti adalah semua jenis peralatan yang dibutuhkan untuk digunakan dalam pergerakan tari, baik itu dipegang atau dipakai oleh penari. Selain sebagai properti, seni rupa juga diperlukan dalam penataan setting panggung. Dalam pelaksanaan setting pementasan seni tari, perlu tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Gerak tari adalah gerak yang ritmis disertai dengan perpindahan tempat dan arah hadap yang disebut dengan pola lantai. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok kami sudah selesai.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.